Dari segi pengertian, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang seorang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan di sini dapat terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi, yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Yang mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengingat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha. Selanjutnya, dilihat dari segi konsistensian kata, diksi kalimat atau pilihan kata, dalam pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidakkonsistenan kata yang mana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum. Dilihat dari sudut kejelasan modal koperasi. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan mengenai pengertian koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha. Melalui penjabaran yang lebih mendalam mengenai pemisahan kekayaan ini, nantinya diharapkan tidak hanya untuk mempertegas komposisi modal, tetapi juga dapat memperjelas dan mempertegas bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing atau modal anggota. Sedangkan definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya, dilihat dari prinsip koperasi yang dijabarkan dalam definisi koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan makna yang lebih luas, detail, dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan dibandingkan prinsip koperasi yang tertuang pada definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hal tersebut dibuktikan dengan penjabaran prinsip koperasi menurut kedua undang-undang tersebut. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang terdapat pada pasal 6 yaitu 1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan kemanfaatan koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Sedangkan prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terdapat pada pasal 5 yaitu 1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. 2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. A. Pendidikan perkoperasian. B. Kerjasama antar koperasi. Dilihat dari sudut hubungan dengan bidang-bidang yang lain, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menguraikan definisi yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata, tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Gerakan Ekonomi Rakyat. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan dalam definisi koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tetapi juga berpedoman pada nilai. Tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi, tetapi juga menekankan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perbedaan yang lebih detail dari makna prinsip koperasi yang dianut dijabarkan sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Nomor 1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Nomor 2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Nomor 1, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Nomor 2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di lain pihak, penguraian asas koperasi dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagaimana mestinya.